Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Hebat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Suhaidi. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang santai bersama dengan salah satu rekan saya. Beliau ini konsen sekali terhadap persoalan sampah. Bisa saya katakan beliau ini adalah aktivis lingkungan. Sudah sampai ke mancanegara memberikan edukasi, kemudian berdiskusi dengan banyak orang terkait dengan persoalan sampah dan lingkungan. Beliau adalah Bang Sawaludin SE. Assalamualaikum Bang Sawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Sehat? Alhamdulillah Makin sehat. cerah saja. Harus sehat lah ini. Iya, luar biasa pada Alasan kita untuk sehat. kesempatan ini Bang Sawal. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Oke. Ini adalah channel Desa Darmaji dan saya secara umum memiliki komunitas Desa Hebat Indonesia namanya. Wow. Luar biasa, Desa Hebat Indonesia. Seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. Jadi kita ke depan akan berbincang-bincang dengan Bang Sawal terkait dengan sampah dan lingkungan pada umumnya. Bang Sawal, kenapa konsen terhadap persoalan sampah ini? Iya, ada beberapa alasan memang ya. Pertama kali saya mengenal aktivitas di persampahan ini karena saya butuh ekonomi lah ya, butuh makan lah istilahnya. Kalau secara singkatnya itu, saat dulu saya masih kecil, masih SD, SMP, itu bapak saya salah satu aktivitasnya selain bertani adalah menjadi pencari barang rongsokan. Luar biasa. Kalau di kampung saya disebutnya pancerobek, dan itu pun masih sangat tabu dulu pekerjaan itu, masih malu dikerjakan orang tua saya. Nah, saya merasa mengenal dunia pengelolaan sampah itu sejak kecil, orang tua saya. Tapi pancerobek itu ya. Nah, setelah saya masuk ke dunia kampus, salah satu alternatif yang saya pahami untuk bisa tuntaskan kuliah dulu itu adalah ketika orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai kuliah, saya harus mencari jalan keluar. Salah satunya adalah saya ingat kembali sampah itu ada nilainya. Kenapa saya tidak bisa lakukan untuk mendapatkan biaya kuliah? Akhirnya di kampus saya mulai secara mandiri belajar dari apa yang dialami oleh orang tua saya, dan kemudian selesai dari kampus, jeda 1-2 tahun, lalu kemudian saya balik lagi menyimpulkan bahwa saya kalau mau bicara peluang usaha pengolahan sampah, saya harus kembali ke hal tersebut. Nah, dari kebutuhan ekonomi, semakin hari saya memahami bahwa ternyata alasan kita berusaha dengan sampah itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah lingkungan yang makin hari makin darurat. Siap. Ya, kira-kira gitu. Masalah ekonomi, memang bisa dapat uang dari kita ngurus sampah gitu. Pak Kades dan Bapak Kades komunitas Desa Hebat ya. Desa Hebat. Jadi kalau bicara tentang pertanyaan Pak Kades tadi, memang bisa dapat uang? Bisa lah. Dunia industri daur ulang di Indonesia ini menyerap sekitar lebih dari 3 juta tenaga kerja. Ya, di sektor 3 juta ya? 3 juta, lebih dari 3 juta tenaga kerja di Indonesia itu diserap dari industri daur ulang. Oke. Di satu sisi Pak Kades, Indonesia ini kan masalah sampahnya sudah darurat, iya kan? Lalu kemudian ironinya terjadi di saat-saat kita sedang darurat sampah ini, Indonesia ternyata mengimpor sampah untuk kebutuhan industri daur ulang dalam negeri itu sekitar minimal 12-14 juta ton per setiap tahun. Setiap tahun. Minimal 12 juta ton, bukan 12.000 ton atau 12 apa gitu ya. Ini sudah jutaan. 12 juta ton. Kita masih mengimpor sampah itu. Luar biasa. Sementara di Indonesia kita masih buang, kita masih bakar, dan semua berujung ke TPA. Dan semakin hari saya juga semakin memahami bahwa amanah Undang-Undang 18/2008 itu masih jauh dari apa yang dicita-citakan.
sebagaimana strategi utamanya adalah melakukan penanganan dan pengurangan sampah itu melalui 3 strategi utama yang kita kenal dengan 3R itu. 3R. Reuse, reduce, recycle. Tapi yang selama ini terjadi adalah masih menggunakan pola lama sebelum sebelum undang-undang itu lahir, yaitu kumpul angkut buang. Ya. Dan itu masalah. Itu masalah. TPA kita sudah semakin menyusut. Tidak ada satu daerah yang mau dijadikan sebagai lahan TPA. Dan dikatakan bahwa hampir 60% sampah kita di Indonesia yang jumlahnya sekitar 67,8 juta ton itu dikelola dengan cara tidak baik dan tidak benar. 18% lebih itu bukan 40% itu bocor ke lingkungan yang masih ada di pertigaan-pertigaan jalan di desa-desa, di pinggir-pinggir jembatan di desa-desa. Kan? Nah, bicara tentang desa, Bang Syawal, bagaimana Bang Syawal melihat di desa ini terkait dengan sampah? Terus terang di beberapa desa yang saya berdiskusi dengan kepala desanya, mereka juga mengeluhkan bagaimana sampah ini bisa dikelola, bisa diolah. Bang Syawal melihat bagaimana sih potensi desa ini bisa mengelola sampah ini? Ya, berbicara tentang kepala desa ya. Tuan-tuan ini adalah ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurus sampah. Oh, luar biasa. Amat sangat penting lah posisi kepala desa dan aparat pemerintah desa sampai kepala dusun itu terhadap penanganan sampah. Berhasilnya desa dalam menangani sampah itu adalah keberhasilan Indonesia. Makanya saya sering katakan salah kalau Indonesia hanya fokus kepada titik-titik tertentu. Sudah saatnya Indonesia ya memberikan support yang penuh dan kewenangan yang penuh kepada desa untuk menangani sampahnya secara mandiri. Itu artinya support desa, support pemerintah pusat dan daerah terhadap pemerintah desa dalam menangani sampah itu juga harus serius. Jadi potensi kepala desa untuk menangani sampah ini dikatakan sebagai ujung tombak, ya, ujung tombak. Saya bayangkan kalau saya ini di Lombok Tengah saja, Pak Kades. Lombok Tengah ini ada 139 ya. Ya, sekarang sudah bertambah. Sudah bertambah. 140 lah ya. 147 kalau tidak salah. 147 desa. Kalau seandainya masing-masing desa ini bergerak bersama, memiliki visi yang sama bersama pimpinan daerah untuk mengelola sampah, selesai urusan sampah. Ya kan, karena sumber sampah paling besar itu kan rumah tangga. Rumah tangga itu ada di bawah kekuasaan para kepala desa. Kalau kepala desa tidak punya visi terhadap pengelolaan sampah, maka Indonesia masih jauh perjalanannya. Kalau berbicara tentang desa ingin mengelola sampah, ini kan Bang Syawal membina beberapa desa, ya sampai ke Pulau Sumbawa ya, di Dompul segala macam. Kalau desa ingin mengelola sampah, ini dia harus mulai dari mana sih, Bang Syawal? Ya, sebagai bagian dari hierarki kepemimpinan di negeri ini, kepala desa memiliki panduan dalam pengelolaan sampah. Kitab suci pengelolaan sampah sering dikatakan teman-teman itu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 ya. Undang-Undang 18 tahun 2008. Sorry, kebalik. Itu seharusnya Pak Kepala Desa harus mulai dari peraturan itu, dari regulasi itu. Regulasi itu harus mulai dari sana, karena undang-undang itu sekarang sudah sampai diturunkan menjadi Perda. Perda Provinsi nomor 5 2019 dan Perda Kabupaten Lombok Tengah nomor 5 tahun 2015. Itu sudah ada. Lebih dulu Lombok Tengah punya Perda daripada provinsi. Nah, Perda itu seharusnya turun menjadi Perdes. Mulai dari Perdes, karena tindakan kepala desa ini harus ada alas hukumnya kan? Hukumnya ya, betul. Jadi, dasarnya. Iya, dasar hukumnya harus ada Perda. Perda sudah ada, turunkan menjadi Perdes untuk menangani sampah. Perdes itu kemudian harus diturunkan menjadi awik-awik kepala dusun, peraturan dusun. Saya membayangkan kalau seandainya kepala desa ini punya selera dan cita rasa terhadap lingkungan, akan mengumumkan bagi siapa saja penerima BLT kalau tidak pilih sampahnya diputus misalkan. Kan keren tuh. Iya, menarik ya. Bagi keren. Siapa warga yang tidak memilah sampahnya dengan baik dan benar,
dengan mengikuti peraturan dan infrastruktur yang sudah ada, maka KTP-nya tidak diurus. Misal, kepala desa ini punya kewenangan dan punya kekuasaan yang luar biasa. Punya otoritas. Punya otoritas untuk mengarahkan masyarakat, baik secara moral, secara agama, dan secara kewenangan di pemerintahan. Kepala desa punya modal untuk itu. Menarik sekali Bang Syawal. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke Bang Syawal ini, teman-teman di Lombok Tengah, desa-desa khususnya di Lombok Tengah itu juga punya ketertarikan, tapi kadang dia bingung ingin melakukan pertama kali itu dari mana gitu. Nah itu makanya tadi saya tanyakan ke Bang Syawal, kira-kira dia mulai dari mana. Nah kira-kira tantangannya Bang Syawal selama ini kan Bang Syawal sering melakukan pendampingan ya, kemudian sering juga menjadi partner dari pemerintah ya. Kira-kira tantangan apa yang paling Bang Syawal rasakan gitu pada saat kita ingin mengkampanyekan tentang sampah ini? Pak Kades, saya boleh mulai dari masalah atau tantangan utama dalam penanganan sampah ya. Baru kemudian kita bisa lihat kita bisa mulai dari mana di kepala desa ini. Ada 5 tantangan menurut saya tentang penanganan sampah secara nasional maupun secara lokal kita di desa. Ya. Yang pertama adalah masalah kesadaran. Kesadaran pemerintah atau kesadaran warga? Ada 3, ada 3 bentuk kesadaran. Sumber kesadaran yang harus kita bangkitkan. Pertama, kesadaran masyarakat. Yang utama. Yang kedua, kesadaran pemerintah. Kesadaran pemerintah yang penting itu akan ada konsekuensi terhadap anggaran, infrastruktur dan sebagainya. Lalu kemudian ketiga adalah kesadaran produsen, produsen sampah, dunia bisnis dan sebagainya. Ini masalah kesadaran. Ini memang berat. Kalau kita mau selesaikan masalah kesadaran yang panjang. Kata teman saya itu tugas para nabi dan rasul aja belum tuntas sampai sekarang. Menyadarkan manusia. Tapi memang harus mulai. Oke, yang kedua, masalah kita adalah masalah di budgeting. Anggaran. Saya kaget kalau kemudian di Lombok Tengah, misalnya contoh kita Lombok Tengah. APBD Lombok Tengah menganggarkan masalah sampah itu cuma 0,15% dari seluruh APBD. Saya kaget. Kades ini ada nggak yang berani bisa di atas 1 atau 2% dari APBD-nya terkait dengan penanganan sampah? Karena Anda butuh tentang tersebut. Jadi kalau kita bertanya tentang kelemahan kita, tantangan kita masih lemah pada anggaran. Oke. Saya berharap Darmaji bisa menjadi pionir untuk bisa memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah melalui anggaran. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita adalah ada pada infrastruktur. Karena kurangnya anggaran, kita kurang infrastruktur. Berpengaruh jadinya. Kurang kesadaran lagi, infrastruktur yang kurang ini malah jadi sampah. Ya kan? Kekurangan infrastruktur. Kalau kita tanya tentang penanganan sampah di desa, cukup dijawab beli bak sampah, beli sapu dan gaji petugas sampah. Itu salah. Ya, tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Yang kemudian yang keempat, Bapak Ibu, tantangan kita adalah budget, kemudian yang saya sebut tadi, selera dan cita rasa pimpinan desa. Secara politik, baik politik kebijakan dan anggaran, kelihatannya urusan sampah ini masih sepele. Padahal ini mengancam kehidupan kita. Ini kita punya data gagal berjamaah urus sampah. NTB ini dikatakan sebagai surga sampah di pulau wisata. Siapa yang mau datang ke sini? Siapa yang mau berinvestasi? Kepala desa ini, kalau saya kepala desa punya cita rasa, selera dan cita rasa, insya Allah masalah sampah bisa beres dan asri dan lestari NTB ini bisa dilaksanakan. Contoh misalkan Bu Risma, karena dia punya selera dan cita rasa terhadap lingkungan, dia menjadi tokoh dunia terhadap kota yang bersih. Oke, itu dia. Waktu di Surabaya. Itu tantangan. Terus kita harus mulai dari mana? Kita biasanya karena ketidakpedulian kita, masalah kita tadi itu, SDM kita juga menjadi sangat lemah terhadap urusan sampah ini. Jarang sekali orang bisa hadir di situ. Jadi bisa kita bilang SDM tantangan berikutnya. SDM. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita kekurangan data. Data real kita sampah di desa itu agak kurang. Jadi kita bingung mau mulai dari mana. Oleh karena itu kami dari Bintang Sejahtera, Bapak Ibu sekalian, promosi boleh nggak ya? Oh iya boleh, boleh dong. Ya, di Bintang Sejahtera kita meluncing gerakan namanya Gadis.
Gadis. Ya, gerakan desa sirkular menuju NTB bebas sampah. Itu yang mempelopori Bank Sampah Bintang Sejahtera. Bintang Sejahtera, luar Kami biasa. punya program di NTB namanya Gerakan Desa Sirkular. Kami ingin mengajak desa, ya, terutama kami bergerak di desa selama ini. Ya. Kami ingin mengajak kepada desa, aparat desa, ayo bersama Gadis, Bapak Ibu membuat perencanaan dan mengatur, membangun manajemen pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan konsep sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi. Tidak lagi kita membuang sampah ke TPA, tapi kita buang sampah ke industri untuk jadi rupiah. Oke. Itu Dan menarik. oleh karena itu di Gadis ini kami ada SOP. Yang pertama kali kami lakukan adalah melakukan asesmen dan audit sampah. Asesmen dan audit sampah ini adalah data basis yang dibutuhkan oleh desa untuk bisa melihat dari sisi mana dia bisa mulai. Di audit sampah ini kita mengukur ada 5 hal. Pertama, tingkat kepahaman masyarakat di desa tersebut. Iya. Lalu kemudian pola konsumsinya. Lalu kemudian elemen organisasi masyarakat yang aktif di sana yang bisa kita bangkit gerakan untuk lakukan itu. Karena untuk menggerakkan ini bukan hanya 1-2 elemen Pak Kades, tapi banyak sekali elemen harus terlibat. Terus pola konsumsi, lalu kemudian kita juga akan mengukur tentang volume produksi sampah di desa. Iya. Yang Segala jenis sampah. Segala jenis sampah, semua jenis sampah kita akan ukur itu. Lalu kemudian ada juga komposisi sampahnya. Yang terakhir kita akan mengukur dalam asesmen ini, dalam audit sampah ini adalah mengukur potensi ekonomi yang bisa kita dapatkan di desa ketika kita mengolah sampah dengan konsep sirkular ekonomi. Luar biasa. Selain Bapak menganggarkan, ada uang juga masuk ke situ. Mantap. Jadi ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Real ya. Bisa kita. Luar biasa, luar saya biasa. pernah contoh misalkan, saya melihat data dari Pak Kades di Darmaji ada sekitar 3097 KK ya. Betul, kurang lebih. Saya segitu. berbasis KK. Kan hitungannya itu berbasis jiwa dan KK. Kalau menurut kami itu berbasis KK, kita ngukur sampahnya. Lalu kemudian dari data yang saya punya di Darmaji itu, dalam 1 tahun Desa Darmaji, kepala Desa Darmaji bisa memutar uang, menghadirkan uang, menciptakan nilai uang dalam pengolahan sampah daur ulang di Desa Darmaji setahun sekitar 1,6 miliar. Luar biasa. Itu potensi ekonomi. Potensi ekonominya. Wah, itu bisa 1 kali APBD. Bang Syawal luar biasa. Ini Bang Syawal kan sepengetahuan saya itu beberapa kali saya lihat itu pernah di forum-forum internasional berbicara tentang sampah. Sebagai komparasi, sebagai referensi kita di Indonesia umumnya, kemudian khususnya di desa, bagaimana sih sampah di luar negeri itu dikelola dan diolah? Saya gambarkan dalam 1 kalimat, salah satu kata, ekosistem mereka terbangun dengan baik. Ekosistem pengolahan sampah ini dibangun dengan pilar kesadaran, good governance, budgeting yang mencukupi. Ya. Salah satunya di antara pilar-pilar yang ada di situ, political will, pimpinan negeri mereka itu sangat aware terhadap lingkungan. Luar biasa. Pilar ekosistem itu dibangun di situ. Dan kemudian keterlibatan dunia pemerintah, masyarakat, dunia industri dan media bisa mereka lakukan di sana. Karena masyarakatnya berpendidikan sangat bagus, educated people mereka di sana kan, pendidikan mereka kan tinggi ya, ekonomi mereka juga tinggi, kesadaran mereka terhadap lingkungan itu sangat tumbuh dengan bagus, sehingga tidak ada satu rumah di sana yang kita tahu kan kita undang-undang 18 2008 itu kan diratifikasi mengambil contoh dari undang-undang di negara-negara maju di Eropa. Oh gitu. Mereka sudah maju karena pendidikan mereka juga sudah sangat tinggi, ekonomi mereka sudah sangat tinggi. Mereka didenda kalau mereka tidak pilah sampahnya. Di sini Indonesia di bank sampah kita beli saja masih susah. Padahal kita mau beli. Bedanya cuma satu. Mata kita 2, langit kita sama, bumi kita juga sama, angin kita sama. Terus bedanya apa? Bedanya apa? Kesadaran. Kesadaran. Tinggal kesadaran pemerintah. Yang kita dapatkan. Kesadaran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Wah, mantap, luar biasa. Bang Syawal, terima kasih. Ya, obrolannya pada kesempatan ini luar biasa. Nanti sewaktu-waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Teman-teman Desa Hebat Indonesia dimanapun Anda berada. Demikian obrolan saya dengan Bang Syawaluddin SE, aktivis lingkungan. Beliau konsen terhadap persoalan sampah, membina beberapa desa di Lombok Tengah.
dan di beberapa desa mungkin di luar Lombok Tengah juga. Terima kasih, salam Desa Hebat Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Ya. Salam Desa Hebat Salam Indonesia. Desa Hebat. Salam Zero Waste. Salam Zero Waste. Ya. Oke.